Nadia menatap gaun putih di cermin dengan mata berkaca. Gaun itu seharusnya menjadi saksi janji sucinya dengan Reza. Tapi semuanya hancur dalam sekejap. 3 hari sebelum pernikahan, Nadia menemukan kebenaran pahit, Reza berselingkuh dengan Sinta, tetangganya sendiri. Parahnya, Sinta kini mengandung anak Reza. Maaf, Nat. Aku nggak bisa lanjutin ini. Sinta, dia hamil. Aku harus tanggung jawab, kata Reza dengan nada penuh rasa bersalah, tapi tatapannya tak bisa menyembunyikan kebingungan dan ketidakpastian. Nadia hanya tersenyum getir. Perih memang, tapi di balik luka itu, dia tahu harga dirinya lebih penting daripada mempertahankan pria yang tega mengkhianati cinta mereka. Yang paling menyakitkan, Sinta adalah teman curhatnya. Wanita yang sering datang ke rumah, meminjam bumbu dapur, ikut tertawa saat Nadia menceritakan persiapan pernikahannya. Setelah kabar batalnya pernikahan menyebar, Nadia menjadi bahan gunjingan warga kampung. Ibunya hanya bisa menenangkan, sementara ayahnya memilih diam dengan wajah murung. Tapi Nadia sudah bulat. Ia harus pergi dari tempat ini. Dari luka, dari pengkhianatan, dan dari tatapan kasihan orang-orang. Beberapa minggu kemudian, Nadia merantau ke Jakarta. Ia diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan teknologi besar. Meski posisinya tak tinggi, Nadia bekerja keras. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Selalu rapi, ramah, dan menyelesaikan pekerjaannya tanpa celah. 2 tahun berlalu. Nadia sudah menjadi sekretaris naik jabatan karena ketekunan dan integritasnya. Dalam sebuah rapat besar, ia diminta mempresentasikan laporan tahunan langsung di depan CEO perusahaan, Arya Pratama. Arya, pria muda berusia awal 30-an, tampan dan berharisma. Banyak wanita di perusahaan berharap bisa dekat dengannya, tapi dia terkenal menjaga jarak. Namun, saat Nadia menyampaikan presentasi dengan lugas dan jelas, mata Arya tak bisa lepas darinya. Ada sesuatu dalam diri Nadia yang membuatnya berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui, kesederhanaan dan ketulusan. Setelah rapat selesai, Arya menghampiri Nadia. Kamu sudah kerja bagus. Senja di Jakarta menebar cahaya keemasan lewat kaca jendela apartemen mewah tempat Nadia dan Arya tinggal. Nadia tengah menyiram tanaman kecil di balkon, sementara Arya menutup laptopnya, menandakan waktu kerja telah usai. Rumah tangga mereka berjalan harmonis. Senyum dan canda selalu mengisi hari-hari, dan cinta tumbuh semakin kuat sejak pernikahan mereka berlangsung 3 bulan lalu. Namun, tak ada yang tahu bahwa badai tengah mengendap-endap di balik langit yang tampak cerah. Hari itu, Arya mengajak Nadia makan malam di sebuah restoran rooftop di bilangan SCBD. Dita mengenakan dress biru pastel sederhana, rambut diikat rendah, wajahnya bersinar dengan kesederhanaan yang justru membuatnya begitu memesona. Saat mereka menikmati makanan dan berbincang lembut, suara langkah sepatu hak tinggi memecah suasana. Seorang wanita tinggi semampai, berambut pirang kecoklatan, berjalan mendekat. Arya, sapa wanita itu dengan senyum menggoda. Arya tampak terkejut, sementara Nadia menoleh dengan sopan. Amanda, ujar Arya, napasnya terhenti sejenak. Wanita itu langsung duduk tanpa diminta, menyilangkan kaki, dan menyapukan pandangan menilai pada Nadia. Jadi ini istrimu sekarang, katanya sambil tersenyum miring. Lucu juga seleramu berubah. Dari model ke sekretaris? Nadia tersenyum kecil, mencoba menahan rasa tak nyaman. Tapi ia tak menjawab. Arya segera merespons, suaranya tegas, Amanda, ini tidak sopan. Kami sedang makan malam. Kalau ada urusan, kita bicarakan di kantor. Amanda tersenyum lebar, tapi sinarnya tajam. Oh sayang, kita punya banyak yang belum selesai. Kau belum pernah benar-benar menutup kisah kita. Arya bangkit. Kisah kita sudah lama selesai, dan aku bahagia dengan istriku sekarang. Tolong jangan buat keributan.
Amanda menatap Nadia dalam-dalam sebelum berdiri dan berbisik, "Kau pikir dia akan tetap mencintaimu kalau tahu masa lalunya yang sebenarnya? Tunggu saja." Malam itu, Nadia tak langsung bertanya. Tapi ada keresahan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Reza memeluknya erat dan berkata jujur. "Amanda adalah masa lalu, aku memang pernah bersamanya bertahun lalu, sebelum perusahaan ini besar. Tapi dia pergi karena aku belum punya apa-apa. Sekarang dia kembali hanya karena egonya, bukan cinta." Nadia hanya mengangguk. Tapi rasa tak tenang tetap mengendap. Beberapa hari kemudian, Amanda mulai mengganggu secara terang-terangan. Dia mendekati media gosip, menyebar rumor bahwa dia dan Arya masih menjalin hubungan diam-diam. Akun-akun gosip mulai menulis judul-judul provokatif. CEO muda diduga masih dekat dengan mantan supermodelnya. Rumah tangga Arya dan sekretarisnya terancam gagal. Karyawan kantor mulai bergosip. Tatapan sinis mulai terasa di sekitar Nadia, bahkan ada memo tanpa nama yang ditaruh di mejanya. "Jangan terlalu percaya pria kaya. Mereka cuma main-main sama perempuan seperti kamu." Nadia mencoba bersikap biasa. Tapi batinnya terguncang. Puncaknya terjadi saat Amanda nekat datang ke kantor. Di depan banyak staf, dia pura-pura memeluk Arya dan mengatakan, "Sayang, kamu lupa bilang kita makan siang bareng hari ini." Arya langsung menepisnya. "Apa yang kamu mau, Amanda?" "Hentikan ini." Para karyawan mematung. Nadia yang baru keluar dari ruang arsip melihat semua itu dengan mata berkaca. Amanda lalu berbalik pada Nadia dan berkata lantang, "Kau pikir dia benar-benar setia padamu? Dia cuma kasihan. Dia laki-laki, dan aku tahu dia masih lemah di hadapanku." Suasana kantor kacau. HRD segera mengawal Amanda keluar gedung. Malamnya, Nadia pulang lebih dulu, tanpa menunggu Arya. Saat Arya sampai di rumah, ia menemukannya di dapur, memasak, tapi wajahnya muram. "Kalau kau masih sayang dia, katakan." "Aku tidak mau menjadi pilihan karena kasihan," ucap Nadia pelan, tanpa menoleh. Arya mendekatinya, memeluk dari belakang. "Tidak ada alasan aku memilihmu karena kasihan. Aku mencintaimu karena kamu pekerja keras, tulus, tidak sombong, dan membuatku tenang." "Lalu kenapa kamu tak pernah cerita soal Amanda dari awal?" lirih Nadia. "Karena aku pikir dia sudah pergi selamanya. Aku takut menyakitimu dengan kisah masa lalu yang bagiku sudah mati." "Tapi aku salah, seharusnya aku terbuka," ujar Arya tulus. Mereka saling menatap, air mata menggantung di pelupuk Nadia. Tapi dari mata Arya, ia tahu, cinta mereka nyata. Mereka saling memaafkan dan memutuskan untuk menghadapi masalah bersama. Besoknya, Arya membuat pernyataan resmi di depan publik. "Amanda adalah masa lalu saya. Istri saya, Nadia bukan hanya pasangan hidup saya, tapi juga rekan terbaik yang membawa saya menjadi pria yang lebih baik. Siapapun yang menyebarkan rumor, saya akan tuntut secara hukum." Sontak publik membela Nadia, netizen memuji ketegasan Arya dan kesederhanaan Nadia. Amanda? Dia dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik dan dilarang mendekati area kantor. Tapi di kejauhan, dari balik layar, satu sosok lain tampak mengamati. Sinta, tetangga yang dulu merebut tunangan Dita. Matanya menyipit. Ia berbisik sendiri. "Kalau mantan CEO saja bisa mengguncang mereka, maka aku juga bisa." Konflik belum usai. Cinta diuji lagi. Tapi kali ini, mereka sudah belajar untuk saling percaya dan melindungi. Hampir 1 tahun berlalu sejak pernikahan Nadia dan Arya. Mereka melewati badai demi badai, dari rumor gosip, fitnah sang mantan, hingga tekanan publik. Namun setiap malam, saat mereka saling berpelukan dalam diam, mereka tahu satu hal tak berubah, cinta yang mereka miliki tetap utuh. Nadia kini telah naik jabatan menjadi kepala divisi kreatif. Ia membuktikan dirinya bukan sekadar istri CEO, tapi juga profesional yang dihargai karena kerja keras dan kepintarannya. Sampai hari itu tiba.
Pagi itu, sebuah undangan reuni kampung beredar di grup WhatsApp lama. Acara silaturahmi dan bakti sosial diadakan di kampung tempat Nadia dulu tinggal. Nadia awalnya ragu, namun Arya meyakinkannya. Kita datang sebentar saja. Sekalian melihat tempat kamu dibesarkan, kata Arya sambil tersenyum. Aku ingin tahu kenapa seorang bidadari bisa tumbuh di tanah sederhana. Nadia tertawa kecil dan menyetujui. Kampung itu tidak banyak berubah. Jalanan sempit, pagar bambu, dan suara ibu-ibu bergosip di warung kopi masih ada seperti dulu. Tapi ada satu hal yang membuat jantung Nadia berdegup kencang saat turun dari mobil, Sinta. Wanita itu kini terlihat lebih mencolok. Lipstik merah menyala, baju ketat, dan sepatu hak tinggi, berusaha menunjukkan dirinya masih lebih baik. Di pelukannya, seorang anak kecil menangis, dan pria di belakangnya, Reza mantan tunangan Nadia, tampak jauh lebih lusuh dari dulu. Sinta menyipitkan mata melihat Arya menggandeng Nadia. Saat Nadia tersenyum sopan dan menyapa, Sinta menjawab dingin. Kukira kamu gak bakal balik lagi ke sini. Pasti malu, ya? Sudah ninggalin kampung, lupa daratan. Arya menatap Sinta tajam, tapi Nadia menenangkan. Tidak, Sinta. Aku pulang karena ingin bersilaturahmi. Kampung ini tetap rumah, jawab Nadia tenang. Sinta hanya menatapnya naik turun, lalu tersenyum sinis. Kamu memang pinter jaga image, ya. Beberapa minggu setelah pulang dari kampung, kehidupan Nadia mulai terasa ganjil. Beberapa klien besar membatalkan kerja sama tanpa alasan jelas. Email fitnah mulai menyebar. Akun anonim mengirimkan pesan ke investor perusahaan. Istri CEO terbukti pernah menjalin hubungan gelap sebelum menikah. Bukti terlampir. Arya langsung memanggil tim IT dan legal. Setelah ditelusuri, semua email itu berasal dari satu IP yang sama. Sebuah warung internet kecil di kota kelahiran Nadia. Nadia merasa tubuhnya menggigil. Ia tahu hanya satu orang yang mungkin melakukan ini, Sinta. Dia belum puas merebut tunanganku dulu, kata Nadia pelan. Sekarang dia ingin merebut semuanya, bahkan kehormatanku. Arya mengepalkan tangan. Kalau dia main kotor, kita harus hadapi secara hukum. Tapi kita juga harus tahu, apa motif sebenarnya? Sementara itu, di rumah kontrakan Sinta. Ia tengah duduk di depan laptop tuanya, membuka akun palsu yang ia gunakan untuk menyebarkan rumor. Reza duduk di sudut ruangan, tak peduli. Dia pikir cuma karena udah kawin sama bos, hidupnya sempurna? Aku akan bikin dia jatuh sedalam-dalamnya, kata Sinta dengan mata membara. Sinta, udahlah, toh kamu udah nikah juga. Anak kita butuh kamu, bukan dendam, ucap Reza pelan. Sinta menatap suaminya jijik. Kamu diam. Kalau saja kamu gak bego, kita bisa hidup senyaman mereka. Reza hanya terdiam. Ia sadar Sinta tak pernah benar-benar mencintainya. Di kantor, Nadia menerima surat kaleng berisi foto editan yang memperlihatkannya seolah berselingkuh dengan pria lain. Tapi Arya tetap berdiri di sampingnya. Kita akan bongkar semua ini. Aku percaya kamu, katanya sambil menggenggam tangan Nadia erat. Tim IT berhasil melacak jejak digital foto itu ke satu akun media sosial. Setelah penyelidikan intensif, polisi berhasil menemukan pemilik akun, Sinta. Mereka menangkapnya di rumah kontrakannya, dengan barang bukti lengkap. Beberapa minggu kemudian, Sinta diadili. Nadia duduk di ruang sidang, mengenakan setelan sederhana. Arya menggenggam tangannya, setia di samping. Hakim memvonis Sinta bersalah atas pencemaran nama baik, fitnah elektronik, dan pengancaman. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, serta wajib membayar denda dan ganti rugi. Saat digiring keluar,
Sinta menatap Nadia penuh kebencian. Tapi Nadia hanya menatapnya tenang. Semoga kamu bisa sembuh dari luka hatimu sendiri, bisiknya lirih. Setelah sidang, media mulai meliput kisah Nadia dan Arya, pasangan yang selamat dari badai demi badai. Kesetiaan mereka mengalahkan dendam masa lalu. Dari kampung ke penthouse, perjalanan seorang perempuan kuat. Nadia kembali bekerja. Ia tak pernah menyimpan dendam. Ia tahu, orang yang tak bahagia akan selalu mencoba menarik orang lain jatuh. Tapi selama mereka saling percaya, cinta mereka akan tetap berdiri, kokoh, melawan badai manapun. Sementara itu, kehidupan Nadia dan Arya semakin harmonis. Mereka tinggal di rumah yang sederhana, meski mampu membeli istana. Mereka tetap rendah hati, sering ikut kegiatan sosial, dan dikenal sebagai pasangan panutan. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Nadia melahirkan anak pertama mereka. Saat ia memeluk bayi kecilnya, air matanya jatuh. Terima kasih, Tuhan. Setelah luka yang begitu dalam, Kau beri aku cinta yang begitu tulus. Dan begitulah, luka tak harus berakhir dalam kesedihan. Kadang, luka adalah jalan menuju bahagia yang sesungguhnya. Dan bagi mereka yang diliputi iri dan dengki, semesta tak pernah lupa memberi pelajaran. Tamat.